Di sini kami mau melihat Wabmeto secara linguistik sebenarnya apa. Nah, di antara jenis Wabmeto ini cukup banyak kata yang berbeda. Di sini ada beberapa contoh. Pembentukan kata juga berbeda. Di sini kami membanding satu ayat dari Injil Markus dari bahasa Kotos dan bahasa Baikeno. Pada awal kita bisa lihat perbedaan R dan L yang cukup dikenal. Perbedaan kedua ada kata pentunjuk yang berbeda. Terus kita lihat lagi ada kata-kata yang berbeda. Cara susun kata-kata juga berbeda. Terus kalau kita lihat semua perbedaan itu, sisa antara dua bahasa dalam satu ayat ini sedikit saja. Hal seperti ini fenomena bahwa ada satu kelompok bahasa yang di dalam ada variasi, tapi kalau dibanding dengan bahasa-bahasa di luar itu cukup berbeda. Itu satu fenomena yang tidak terjadi di timur saja. Misalnya ambil contoh dari Eropa di mana ada beberapa language families atau rumpun bahasa yang cukup besar. Kalau kita melihat bandingan bahasa Inggris dengan bahasa Rusia misalnya, perbedaan cukup besar. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa yang disebut Germanic languages, kita tahu bahwa bahasa Inggris pasti berbeda dengan bahasa Jerman dan bahasa Belanda dan bahasa Frisian dan bahasa-bahasa lain. Sebagai satu kelompok mereka bisa disatukan, tapi di dalam ada variasi lain. Nah, ini juga kami dapat di Rote. Dalam satu sisi bisa bilang bahasa Rote karena memang ada ciri-ciri yang sama. Tapi kalau banding Rote dengan Timur dan bahasa-bahasa lain sudah tidak sama. Kami juga lihat ini di Alor di mana misalnya bahasa Abui bukan satu bahasa tapi ada Abui dengan cukup variasi bahasa Abui A, bahasa Abui B dan seterusnya. Jadi untuk kami di UBB bahasa Meto itu dan bahasa rumpun yang lain yang ada di NTT, kita melihat bahwa setiap bahasa di dalam ada harga. Setiap bahasa diberi kepada manusia dari Tuhan.